Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ina dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum ke materi, Ibu akan menyapa dulu. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi kita yang kedua, yaitu tentang struktur teks berita. Nah, sebagai pembuka, ini ada ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 83 yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan mereka, lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Nah, ini jadi dengan menyiarkan berita, janganlah menyiarkan atau memberikan berita bohong atau hoax. Anak-anakku, minggu kemarin antum sudah membahas unsur-unsur berita atau adik simba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan antum juga sudah membaca sebuah contoh teks berita yang mengandung unsur-unsur berita. Dan tugasnya Ibu sangat mengapresiasi sekali antum, alhamdulillah sudah paham dengan unsur-unsur berita. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tapi yang akan Ibu bahas untuk pertemuan kita kali ini adalah menelaah struktur. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan struktur teks berita. Nah, anak-anakku, apa saja sih struktur teks berita? Nah, struktur teks berita terdiri dari 1. Kepala berita. Nah, kepala berita ini biasanya ada judul berita yang biasanya ditulis besar. Nah, 2. Teras berita. Nah, teras berita ini terdapat satu paragraf pembuka yang membuat intisari berita atau pokok berita yang diberitakan. 3. Tubuh berita. Tubuh berita ini berisi uraian lengkap yang menjelaskan 5W1H atau adik simba. Yang keempat, kaki berita. Nah, kaki berita ini bagian penutup yang berisi simpulan atau penegasan. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh kepala berita. Dan kepala berita itu kan judul berita yang biasanya ditulis besar. Dan ini kepala beritanya adalah 748 guru di Surabaya rapid test untuk sekolah tatap muka, 65 reaktif. Nah, itu bagian dari kepala beritanya. Yang kedua, bagian dari struktur teks berita adalah teras berita. Teras berita itu kan tadi satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita atau pokok berita. Nah, di sini contoh dari teras beritanya adalah ratusan guru SMP di Surabaya mengikuti program rapid test gratis yang digelar Pemkot Surabaya dan 748 guru yang mengikuti rapid test, 65 guru reaktif. Nah, itu contoh dari teras berita. Nah, struktur teks berita yang ketiga adalah tubuh berita yang berisi uraian lengkap yang menjelaskan 5W1H atau adik simba. Nah, contoh dari tubuh berita ini adalah memuat unsur-unsur 5W1H atau adik simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tuh ya. Jadi unsur-unsur 5W1H ini memuat atau terdapat dalam tubuh berita.
Dan yang terakhir, bagian dari struktur teks berita adalah kaki berita. Nah, kaki berita ini merupakan bagian penutup yang berisi simpulan atau penegasan. Nah, dalam contoh kaki berita ini ada simpulan atau penegasan dari berita-berita yang diberitakan, yaitu bahwa Irfan menjelaskan rapid test yang dilakukan kepada guru SMP di Surabaya bertujuan untuk memastikan tenaga pengajar yang akan melakukan proses belajar mengajar tatap muka berstatus sehat. Nah, ini bagian dari simpulan atau penegasan dari berita yang diberitakan dalam judulnya tadi. Tuh ya. Anak-anakku, mungkin itu pertemuan yang dibahas kita kali ini tentang struktur teks berita. Jadi ada 4 ya. Ada kepala berita, ada teras berita, ada tubuh berita, dan ada kaki berita. Mungkin itu yang bisa dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.